Warahmatullah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da basyira wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Mari sama-sama kita menambah rasa syukur kita di situasi yang semakin diprediksi oleh para ahli kita masuki triple description ya, bukan lagi double tapi triple, dan era di mana era VUCA, era semakin banyak ambiguity, semakin tidak jelasan, dan juga complexity, semakin kompleks problem, dan juga kejutan-kejutan yang nggak pernah terbayangkan. Ya, banyak kejutan-kejutan yang kalau kita nggak memiliki hati yang luar biasa, iman yang kuat, mudah mengalami depresi, bahkan ya bisa mati sebelum waktunya. Di era yang kita semua menyadari bahwa ada banyak SDM yang hebat, tapi di masa lampau, SDM yang hebat di sehari ini, tetapi kemudian tertinggal di era yang akan datang. Oleh karena itu, tentu mempelajari ya sebuah kajian yang kita sebut sebagai wisdom age atau era yang disebut dengan era kearifan atau kesadaran ini, pengajian dan training yang kita adakan setiap minggu sekali menjadi pengingat kepada kita bahwa ya, kita memiliki banyak sekali pengetahuan yang kita harus gali, dan juga kita memiliki sebuah kesempatan yang insya Allah ya, ini dijadikan sebagai silaturahim setiap minggu antara kita bersama. Sesibuk-sibuknya kita, insya Allah kita bersilaturahim secara virtual, seperti ajakan tadi Bunda Dewi, dan juga Pak Fahrul ya, Bu Siti Diji ya. Insya Allah menjadi salah satu rasa syukur kita kepada Allah, memiliki sahabat-sahabat yang wajahnya selalu aura kasih, wajah-wajah bahagia, dan juga sahabat-sahabat yang berbeda latar belakang, tetapi memiliki kesamaan mimpi dan visi, yaitu menjadi manusia di atas rata-rata dalam bidang masing-masing. Apakah seorang dosen, guru, pengusaha, ibu rumah tangga, ya, dan apapun profesinya, mari yang terbaik di atas rata-rata. Saya mendoakan teman-teman ya, wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, warhamna birahmatikal azim. Allah akan memberikan rahmat yang sangat besar sekali. Ya, jadi masalah sih banyak, tapi rahmatnya banyak. Ya, kadang-kadang kalau kita sadari ya, lagi naik motor, kadang-kadang mau nabrak pembatas gitu ya, Pak Farul, tiba-tiba dibangunin. Lagi ngantuk, mobil mau nabrak, tiba-tiba dibangunin. Allah banyak rahmat ya kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, lagi ada masalah, ada aja solusi. Ya, saya, Bunda Dewi, dan semua teman-teman masalahnya banyak. Tapi tenang aja, solusinya juga banyak. Ya, yang masalah tuh kalau nggak ada masalah tapi nggak ada solusi. Nah itu masalah ya. Masalah nggak ada tapi nggak ada solusi. Saya masalah juga banyak. Dari dulu juga banyak. Jadi sudah
sudah punya skill of life, sudah punya keahlian mengatasi masalah. Seperti iklannya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah ya. Kan ada juga mengatasi masalah dengan membuat masalah baru ya. Jadi mengatasi masalah dengan tanpa masalah ini tentu saja kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, dan juga kita insya Allah istiqomah dalam kebaikan, ya, dan insya Allah kita semua menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata. Dan sebelum kita lanjutkan, sahabat-sahabat yang great, mari sama-sama kita saling mendoakan. Saya berikan 1 menit sebelum kita lanjutkan. Teman-teman boleh membuka videonya dan silakan langsung mendoakan teman-teman dengan doa yang terbaik, baik sehat, sukses, bahagia, ya, apapun kalimat-kalimatnya, tetapi dimohon boleh buka video agar doanya terlihat betul wajahnya yang menerima doanya sedang ya saling mendoakan ya. Takutnya pas doakan Pak Mastam orang lagi nggak ada di situ ya, lagi ke dapur ya, atau lagi jalan ya. Oke, silakan buka video dan 1 menit ini waktu buat teman-teman saling mendoakan virtual baik di Malaysia, di Hong Kong maupun di Indonesia. Silakan Pak Mastam dan teman. Ya, terima kasih Coach. Saya doakan Coach Nakoy dan keluarga sehat walafiat, umur yang berkah. Ya, kepada semoga keluarga penerbangan keluarga Fadil, Mbak Ati, Kang Masam, ya berkah Mbak Biru, dari atas Diana, Mbak Ida, Mbak Pipi, Mbak Aryani, Sehat. Mbak Haryani, Bunda Amira, kemudian ada Bang Hadi, Bang Hadi. Semoga selalu diberikan kesehatan, ya Allah, diberikan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, dunia akhirat. Semoga keluarganya senang maupun keluarga, anaknya semoga selalu meninggal dalam bahagia, semoga siapapun yang lagi sakit semoga segera dan semoga yang lagi usaha bisnis semoga dilancarkan. Haryani sehat selalu, Bunda Amira semuanya sehat, sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya yang telah mendoakan. Semoga doa-doa terbaik buat semuanya dan doa yang kita ucapkan selalu kembali kepada diri kita sendiri. Monggo Coach dilanjut. Kabar Kang Hadi itu, sahabat kita semua di Cirebon ya. Alhamdulillah sehat. Lama Terima kasih banyak. Siap. Di Cirebon Agustus ya Cirebon. Di Cirebon Agustus acara itu. Apa Kang? Roadshow. Besok. Oh, besok ya? Mulai. Ini tanggal 17. Kayaknya Cirebon tuh hari Selasa ya. Di Man 1 atau mana? Oh, siap. Ngumpul di situ kayaknya. Jadi memang misalkan di Subang, dari Kerawang dan sekitarnya ngumpul. Terus di Tegal, berarti Brebes dan sekitarnya kabupaten, kayak gitu. Karena siap, alhamdulillah. Berkah, alhamdulillah. Semoga bisa ketemu ya, Kang. Oh, oke, siap. Ya. Baik, makasih Kang. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya. Memang di apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Atik dalam Jurnal Awareness of Wisdom, saat ini kita memang masuki abad yang kelima ya di dalam self awareness. Kalau kita nggak memiliki ilmunya, kita akan tertinggal. Kalau dulu kan orang yang disebut
modern itu adalah yang memiliki mengetahui atau mempraktikkan teknologi ya. Tetapi sejak COVID kita harus punya ya berbagai kecerdasan yang baru post COVID-19 ini. Jadi kalau IT atau komputer ini adalah abad yang keempat, wisdom age ini yang kelima. Ya, sebelumnya ada industrial age, abad industri, ya dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai ya 4.0, 4.0 sampai society ya 5.0 misalnya. Dan ya di era yang kemudian wisdom age ini ada beberapa kecerdasan yang kita harus latih dan juga kita sebarkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik, anak-anak lingkungan kita dekatnya. Salah satunya adalah yang disebut dengan dalam kajian dari self awareness adalah natural intelligence. Sebuah kecerdasan alami ya. Kecerdasan ini akan sangat baik kalau teman-teman miliki ya kecerdasan alamiah ini ya karena banyak sekali Bu Siti DJ orang-orang yang mungkin dia punya kecerdasan emosional, spiritualitas dan sebagainya, tapi natural ini masih minim ya. Suatu hari ada seorang lurah misalnya, mungkin juga ada di kampung tertentu yang dia kalau dia bayangkan kalau lurah datang ke acara kondangan di kampung, kira-kira seperti apa itu disambutnya luar biasa kadang-kadang ya. Pasti ada RT atau RW gitu ya. Kadang-kadang juga kalau ada pengajian atau acara tertentu namanya di apa? Dipanggil, itu nggak batik ya. Tiba-tiba lurah ini udah nggak jadi lurah lagi. Ketika dia nggak jadi lurah lagi, dia datang ke acara tersebut dan tidak dipanggil. Nah ini kalau dia nggak punya natural intelligence, kecerdasan alami ya bahwa dia ini sekarang ya orang lagi nggak salaman sama dia, orang lagi nggak membanggakan dia, orang lagi nggak memanggil dia itu, kalau dia nggak punya natural intelligence, dia akan mudah sekali sakit hati. Bahkan dengan mudah bisa juga terbawa emosi, bahkan mengungkit kebaikan-kebaikan yang sudah terjadi. Nah ini adalah bagian yang kecil, tapi harus kita siapkan di post COVID-19 ini, di era setelah COVID berakhir ini. Ketika ada teman bilang, ya mungkin ini sering kita dengar ya, ya saya sih kalau pas kaya, pas sukses, ya banyak orang eh, seperti ini ya, pada nempel semua. Tapi pas lagi susah, boro-boro ya, semua teman-teman pada menghilang entah kemana dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang natural intelligence, alami ya. Ketika kita berhasil, ketika seseorang menjadi pejabat, maka banyak juga yang akan merapat. Tapi ketika dia sudah pensiun, nah dia akan tidak banyak merapat. Nah, kalau kemudian seseorang ini dia nggak punya kecerdasan alamiah, maka yang terjadi, walaupun dia sudah pensiun, tapi perasaannya itu masih selalu nempel, sehingga ya ingin selalu dilayani dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang luar biasa. Dan ini juga sering terjadi ya, Bu Siti. Kadang-kadang ada teman-teman yang secara pendidikan sangat tinggi levelnya, sudah sampai di doktor, profesor, tiba-tiba dia mengurusi menjadi manajemen di sebuah kampus, baik negeri maupun swasta, ya, karena dia adalah ilmunya yang sangat tinggi, sehingga dia lupa bahwa manajemen itu adalah bukan tapi melayani kan. Nah, akhirnya yang terjadi dia tetap ya walaupun di kampus tersebut cara mengelola kampusnya dengan cara pengennya dilayani, bukan melayani. Yang terjadi ya akan banyak sekali hambatan-hambatan dalam komunikasi dan sebagainya.
Ini sangat penting, teman-teman yang great, karena kalau kita nggak memiliki berbagai kecerdasan baru seperti ini, kita akan mudah ditinggal. Apa yang kemudian disebut, kita akan bukan lagi berperang dengan bersaing dengan sesama kita, tetapi kita bersaing dengan kecerdasan buatan yang bahkan mungkin secara sistematis dia lebih cerdas, lebih pintar, lebih cepat dibandingkan kita. Oleh karena itu, memiliki kecerdasan natural intelligence bagian dari kearifan yang disebutkan tema kita adalah awareness of wisdom. Selain itu juga bagian yang sangat penting di era awareness of wisdom ini adalah moral intelligence. Kecerdasan moralitas, kecerdasan memiliki seperti alarm, apakah ini pantas atau tidak, layak atau tidak, menyinggung atau tidak, menyakiti hati atau tidak. Kalau saya menyampaikan ini ke dia, sakit nggak atau tidak. Itu juga bagian dari ciri orang-orang yang menemukan wisdom atau enlightenment, teman-teman. Dan kalau kita misalkan melihat teladan kita tentu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri teladan yang baik, seperti firman-Nya tadi dalam Al-Quran. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana kemudian Rasul menjadi suri teladan yang terbaik, contoh yang paling terbaik, yang kemudian menjadikan kita terus belajar istilahnya menjadi manusia di atas rata-rata. Itu juga bagian dari kita mempelajari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa. Nah, moral intelligence ini berhubungan dengan bagaimana seseorang mengambil keputusan. Ketika misalnya Anda memposting sesuatu di media sosial, secara intelijensi mungkin kita bisa memposting apapun di era yang sudah terbuka ini. Tetapi ketika kita memiliki moral intelijensi di era wisdom age ini, kita akan berpikir bagaimana ketika orang akan melihat kita. Kita masih ingat ketika COVID Bu Siti, Pak Fahrul, ada banyak orang-orang yang makan juga sulit. Tetapi ada sebagian orang malah dia memamerkan kekayaannya dengan cara-cara yang flexing di media sosial. Nah, ketika dia memiliki moral intelijensi, ketika dia memposting makanan mewah dia, yang sekali makan 50 juta, 100 juta, dia tentu akan menghentikan cara-cara itu karena dia merasa ini nggak baik ketika ada orang melihat dia, dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang nggak punya moral intelijensi, dia akan mengatakan ini uang saya, ini cara saya, dan sebagainya. Dan ini yang di mata saya makin yakin Bu Siti, semakin orang yang kaya beneran, semakin dia nggak berisik. Jadi semakin orang itu kaya bohong-bohongan, semakin dia ramai. Itu sebagai catatan. Jadi kalau orang kaya beneran, pasti nggak berisik. Dia nggak ramai. Tapi semakin kaya bohong-bohongan, semakin dia ramai. Semakin dia membuat kegaduhan atau keramaian, dari mulai postingan dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang great, pengalaman saya bertemu dengan orang-orang yang betul-betul kaya dan nggak pernah menunjukkan atau memamerkan kekayaannya tersebut, itu yang menurut saya adalah orang-orang yang sudah menemukan kearifan dalam kehidupan dia, bahwa satu-satunya jalan bahagia itu tidak hanya harta atau kekayaan tersebut, walaupun harta itu bagian dari membangun fondasi menuju hidup yang di atas rata-rata, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang dulu. Nah, moral intelligence ini ketika dimiliki oleh pejabat, maka dia akan malu kalau kemudian dia melakukan hal-hal yang nggak pantas. Dia merasa bahwa
lingkungannya, keluarganya menyaksikan dia, melihat dia. Ya, kalau kemudian dimiliki oleh seorang guru, maka dia juga bisa ala-ala zaman sekarang ya Bu Atik, guru-guru yang bisa tiktokan dengan video yang begitu menarik atau cepat gitu ya. Tapi kemudian dia akan punya moral intelijensi. Kalau saya gayanya kayak gini, bagaimana siswa-siswi saya seperti itu. Sekarang sudah nggak kayak gitu kadang-kadang. Kadang-kadang malah ya terbawa oleh fenomena yang memang sedang datang di era ini, dan kita akan tetap terkerangkeng di era IT age, era yang kemudian ya kita harus naik level di era wisdom age. Bagaimana teknologi for humanity, teknologi untuk kemanusiaan, bukan ya kemudian kemanusiaan kita tergadaikan oleh teknologi, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang kuat. Dan itulah yang tantangan-tantangan terberat kita ya di era seperti ini. Kalau kita nggak punya moral intelijensi, maka kita akan mudah terbawa situasi yang tidak jelas tadi. Dan ya tentu saja kita harus diingat kembali bahwa ya kita tidak hanya sendiri di sini, ada keluarga, saudara, teman, kerabat yang mungkin tidak seberuntung kita hidupnya pada hari ini. Sehingga teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, ya semoga kita semua insya Allah terus terlatih memiliki multiple intelijensi yang hadir di situasi era VUCA seperti hari ini. Dan juga salah satu kecerdasan yang harus dimiliki di era post-COVID-19 yang sangat penting adalah ya ada satu istilah adalah eksploratif ya, transformational intelligence. Kecerdasan mengeksplorasi diri untuk mentransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kecerdasan ini kalau kemudian kita miliki di era seperti ini akan mentransformasi kita, bisa mengubah situasi, mengeksplor diri kita yang mungkin dalam posisi lemah, dieksplor menjadi transformasi yang menjadi sebuah hal yang luar biasa. Punya kemampuan diri dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Dari tadinya batu cadas menjadi sebuah patung yang indah. Tadinya mungkin dihina bisa menjadi mulia. Kemampuan mengeksplorasi diri dan kemudian mentransformasi menjadi manusia di atas rata-rata itu menjadi sebuah kecerdasan baru yang harus dilatih di era seperti ini. Dan ya tentu saja pelatihan Seven Awareness yang teman-teman ikuti atau 21 Days to be Transhuman adalah bagian dari melatih beberapa kecerdasan baru, termasuk adalah generatif intelijensi. Kecerdasan ya bisa menangkap peluang-peluang yang ada di sekeliling kita, teman-teman hebat. Sebuah kemampuan menangkap peluang sehingga kita tidak menunggu peluang datang, tapi menciptakan peluang-peluang itu datang, teman-teman. Bagaimana caranya? Di dalam ilmu Seven Awareness, kita dilatih di awareness yang kedua adalah awareness of silence. Pada saat kita silence, kita akan mudah menemukan window of opportunity, ya, peluang-peluang yang sangat mudah sekali ditemukan, teman-teman hebat. Saya mendoakan ya, semoga Seven Awareness tidak hanya dijadikan sebagai knowledge, pengetahuan, tapi juga diinstal dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, sehingga kita terus berlatih menjadi transhuman ya, menjadi manusia-manusia di atas rata-rata, yaitu orang biasa yang memiliki insya Allah hati yang luar biasa. Dan insya Allah ya kita semua terus istiqomah ya, baik dari pengajiannya, baik dari pelatihan yang kita adakan tiap bulan, baik juga dari webinar ya Pak Farul ya tiap minggu,
kita adakan ya akan menjadi sintesis buat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ya. Dan terima kasih tadi Bunda Dewi sudah mengajak teman-teman untuk mendoakan ya, juga Pak Fahrul. Mohon doanya juga semoga kita semua alhamdulillah ya Allah dilancarkan, sehat, sukses ya di roadshow kita ini ya. Ini bagian dari materi baru yang disebut dengan Nobok Leadership itu, Bu Siti Didi. Jadi setiap ada buku baru biasanya kita akan membedahnya dan berkolaborasi, termasuk Nobok Leadership yang buku ini baru terbit atau baru keluar di tahun 2023 awal kemarin ya teman-teman hebat. Mungkin sebagian ada yang sudah punya, sebagian ada yang belum sama sekali punya teman-teman hebat. Terima kasih untuk teman-teman yang great ya, terus istiqomah ya sahabat-sahabat, karena menjadi pribadi yang sukses saja nggak cukup, kita harus menjadi pribadi yang bijak, sehingga orang bijak itu akhirnya menjadi orang yang beruntung. Bijak dalam keuangan, bijak dalam kehidupan, bijak dalam bidang apapun ya, sehingga kalau kita bijak ya kita beruntung. Orang kalau bijak dalam keuangan misalnya, panduan sudah sangat jelas. Bagaimana kalau kita bijak dalam keuangan? Salah satu formulanya adalah ya bagaimana kita menafkahkan diri kita lebih awal ya sebelum untuk keluarga kita ya. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, orang yang pintar adalah orang yang menafkahkan dirinya dulu baru kemudian keluarganya. Jadi kalau Anda punya uang misalnya berapa 100 juta, ada yang uangnya itu untuk kebutuhan dan untuk warisan nanti pada saat dia wafat. Semuanya untuk keluarga ya. Tapi kalau yang dia cerdas, maka dia akan mendahulukan untuk diri dia. Setiap dia ada gaji atau penghasilan, maka dia akan plotting untuk sodako. Dia plotting untuk wakaf. Dia akan plotting untuk ya infak ya, untuk amal. Karena dia sadar bahwa dirinya juga membutuhkan kelak nanti di akhirat. Inilah orang yang kemudian disebut dengan cerdas atau bijak mengelola keuangan. Ya, banyak orang yang hanya menyesal, bahkan di Al-Quran banyak ya, kalau dihidupkan kembali mayat-mayat itu yang sudah almarhum, almarhumah, maka dia akan memohon kepada Allah hanya satu, apa itu? Menyegerakan sodako, teman-teman hebat ya. Dan ini menunjukkan bahwa sodako, infak ya, wakaf ini sangat penting dan super penting. Dan kalau kita menunda-nunda, kita bukan termasuk orang yang beruntung. Jadi ini menurut pandangannya Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi kalau kita punya mal, punya harta, jangan hanya dihabiskan untuk warisan atau anak dan cucu kita, tapi mulai kita sadar bahwa aku juga butuh loh. Jiwaku juga butuh. Ruhku juga butuh. Butuh apa? Butuh hartaku juga. Aku punya gaji 1 juta, aku akan plotting 100.000 untuk sodako. Aku punya gaji 10 juta, aku plotting 1 juta. Nah, ketika dia melakukan ini, berarti dia orang yang beruntung dalam keuangan. Tapi ketika uangnya habis semua untuk semua kebutuhan itu, ya dia menjadi orang yang sangat good people ya, bukan great people, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat luar biasa. Sehingga pada saat dia lakukan itu terus dan terus dan terus, pada saat dia wafat ya, dia sudah menjadi orang yang beruntung. Ada amal soleh yang akan terus bekerja, terus memutar terus dan terus tanpa putus, teman-teman hebat. Kalau kita nggak melatih diri kita, maka ini semuanya sebatas ucapan ya. Tapi kalau sudah terlatih, ya insya Allah begitu mudah, sangat mudah. Dan tadi Pak Fahrul ya mengingatkan kita juga, mohon doanya juga nih Pak Mastam, kemarin belum jadi ya Pak Mastam. Pak Mastam nanti semoga ini Pak Fahrul, kapan-kapan kita atur waktu para alumni ini kita
ajak ke pesantren kesadaran Pak Farul. Kita konvoy, mungkin hari apa kapan kita jauh-jauh hari kita waktu, kita mampir ke sana Pak Farul. Itu pesantren bukan punya saya Pak Mastam, punya umat, punya kita bersama. Bahkan suatu Kemarin saat juga sudah siap berangkat itu karena ada kesehatan terganggu, jadi tidak bisa hadir dengan Pak Haji Slamet. ya, yaitu luasnya kan sehektar ya, 10.000 meter itu, dan 5.000 meter sudah dalam bentuk bangunan. Sudah ada masjid, ada 7 kelas, ada ruang santrinya, luas sekali. Tapi 1 tahun kemarin oleh pengelolanya itu ditinggalkan karena dia sulit mengelola pesantren itu, dan semuanya itu dicuri Bu Siti. Listriknya hanya ada dari kabel, dari tiang listrik ke masjidnya aja. Jadi kabelnya itu mau Indonesia tuh pesantren juga hajar aja gitu Kak Adi. Orang pesantren itu diambil, dari kursinya pun diambil. Listrik kabelnya aja tinggal meteran doang. Jadi diambil semua, toren, pokoknya apapun diambil. Apa tuh? Mesin pompanya diambil. Itulah ya bagian dari citra ya, bahwa apalagi rumah orang. Pondok pesantren pun kalau nggak dihuni diambil. Nah ini saya dapat amanah, dan saya mama istri kita Bismillah Bunda, kita nambah lagi daftar sodakohnya. Ya kita ya Bismillah aja, niatin ya. Saya bilang ke Pak Slamet, Pak Slamet kapan pensiun? 4 tahun lagi coach. Ya udah, siapin buat pensiun. Pak Slamet nanti insya Allah menjadi ya pimpinannya di sini, mengelola di sini. 4 tahun dari Kemenak di Lebak, siapkan dirilah nantinya. Itu yang sedang kita siapkan gitu nanti. Jadi alumni nanti tertentu yang akan mengelola ya pondok dan sekolah kesadaran. Tinggal kita terus kolaborasi, nanti gurunya di TOT-nya di Napo Center di Serpong. Ya, jadi kita kayak Santren belajar. Ramadan, Coach. Hah? Santren Ramadan di sana nanti, Coach. Santren Ramadan. Bisa. Karena Bisa. 5.000-nya bangunan, 5.000-nya saya mau mencari investor untuk menjadikan seperti ya itu lebih ke dibangun seperti cottage pesantren, sehingga nantinya ada suasana kayak alam betul, ada danaunya dan sebagainya, sehingga para orang tua kalau mampir juga tempatnya enak di sana. Dan juga yang tadi Pak Farul sampaikan, jadi saya tarik investor untuk membangun di sana, di belakangnya itu Pak Farul. Kalau pesantren kan sudah ada ya, sehingga kalau teman-teman ada juga silent training ya, orang yang punya problem datang ya cuman butuh keheningan di sana, butuh kesunyian di sana, tapi tempatnya mendukung, pulang-pulang kemudian iyalah saya minta maaf ke istri saya. Nah, itu silence is golden ya teman-teman yang ya luar biasa. Insya Allah Pak Farul ya. Jadi kita juga nggak ngadi di keluar tol Ciledug itu juga ada tanah pribadi saya yang masih kecil sih, nggak luasannya mungkin sekitar 3.000 meter lah. Itu nanti menjadi cikal bakal juga pesantren Seven Wonders. Jadi kalau nanti Bu Siti dari Jakarta mau pulang ke rumahnya akan ada iklan besar pesantren Seven Wonders itu. Nah itu berarti cirinya kampung halaman Coach Nakoy ya. Dan 2 hal ini sedang kita percepat teman-teman hebat. Jadi teman-teman luar biasa. Kemarin saya ketemu dengan direktur temannya Kang Ali juga, Pak Waryono, membahas hal ini juga dan menyambut baik. Kata dia kalau Nakoy turun ya pasti beda nih pesantrennya gitu ya. Ya saya ingin ya pesantren tersebut kan tantangannya banyak ya teman-teman. Jadi nantinya kalau hari Senin tema pesantren kita itu karena modern, awareness of thinking,
berhubungan dengan bagaimana mahasiswa pesantren ini belajar untuk berdebat, belajar untuk public speaking, belajar untuk ya menjadi narasumber. Jadi kadang-kadang pesantren yang kalau nggak dibuat sistem pola yang bagus itu, kayak anak saya itu ya Pak Farul, santrinya hampir 4.000. Jadi bicara di depan itu hampir jarang, karena nunggu antrian begitu banyak. Itu terjadi. Nah, saya ingin dengan sistem ini nantinya setiap santri itu harus siap jadi public speaker, narasumber. Jadi dia belajar bagaimana berdebat dengan tema-tema yang menarik, diajarkan oleh para gurunya. Hari Senin itu adalah bagaimana kita belajar berdebat, ya berbeda pendapat dalam masalah-masalah agama, masalah sosial, dan sebagainya. Sehingga dia akan terbiasa ketika orang beda pendapat, nggak panik. Takutnya pas sudah lulus pesantren, dia bawa dengan ilmu banyak, ketika ada orang lain langsung protes, dia langsung baper, wah repot kan dia. Ini bisa terjadi. Gitu. Jadi temanya, 7 tema itu, awareness of thinking. Semua kelas itu bicara tentang seperti itu. Kemudian hari kedua adalah awareness of silence. Hari kedua itu para santri belajar tentang bagaimana dia membuat evaluasi diri. Dilepas untuk silence, dan dia akan sharingkan itu di depan guru-gurunya. Belajar bagaimana Imam Hafiz Al-Asqalani, belajar bagaimana ya Isaac Newton hanya duduk melihat buah apel jatuh, belajar bagaimana berdarah-darah dari alam-alam yang dia lihat, dan itu mengasah dia untuk nanti ketika keluar dari masyarakat, dari pondok pesantren, semua itu adalah ayat buat dia. Peristiwa-peristiwa terjadi di masyarakat, dia tafakuri di situ. Sehingga nggak mudah menyalahkan orang lain. Ketika orang rajin bertafakur, silence, dia akan menunjuk ke dirinya dulu sebelum ke orang lain. Inilah yang juga akan dilatih gitu, Pak Mastam dan teman-teman. Kemudian berikutnya adalah awareness of success. Nah ini juga kita ingin, karena sekolah modern, mereka dilatih tentang team building, outbound, artbound, ya, bagaimana membuat teka-teki menyelesaikan problem-problem dari kasus tertentu. Sehingga mereka sadar bahwa kalau saya sukses, nggak boleh sendirian. Kalau saya sukses, mesti rame-rame. Gitu. Karena salah satu problem yang sering kita hadapi di ya lulusan sekolah-sekolah itu atau pondok pesantren, kalau membuat usaha sendirian berhasil, tapi kalau rame-rame malah nutup. Nah ini kita latih juga. Kemudian awareness of soul. Nah ini kita latih bagaimana mereka hari itu belajar tentang zikir, tasawuf, belajar bagaimana mengasah hati, ya pada hari keempat. Kemudian awareness of wisdom, ya sampai akhirnya awareness of surrender itu kan hari ketujuh ya Pak Mas. Jadi 7 awareness itu kita desain ya dengan tulisan spanduk yang tiap hari berganti itu. Mungkin pernah kita datang ke kantor-kantor di Jakarta ya. Kalau masuk ke lift gantinya Pak, ganti hari, betul ya? Hari Senin gitu ya, hari Selasa gitu kan, hari Rabu. Nah itu menjadi formula. Maka kita akan namakan Pondok Pesantren Modern Seven Awareness Indonesia. Ya, nanti harapan saya ya semoga ya kita bisa mensyiarkan, mendakwakan, termasuk mengajak putra-putri kita, saudara kita, tahun depan Pak Mas, kita berbuka buka apa? Tahun didiknya 2024. Jadi jangan kaget kalau nanti ya Pak Slamet jadi Kiai Haji ya, Haji Slamet ya itu, dan teman-teman dan sebagainya. Pak Mastam ya, teman-teman di Banten, ayo aja ya luangkan waktu, walaupun seminggu sekali sebagai salah satu investasi kita di akhirat ya. Dan ini membutuhkan banyak juga bantuan. Jadi kalau teman-teman mempraktekkan tadi, silakan aja, nilainya sebahagia mungkin. Mau 100, 500, 1 juta, mau buat pesantren, coach, bismillah, silakan aja ya. Karena kalau diukur itu lagi dihitung, kebutuhannya sangat banyak ya. Dan saya pun sama istri memplotting ke sana juga.
Sekarang kita ada 2 SDM yang mulai merapikan masjidnya, Pak Mastam, yang mulai masjid dulu, sehingga kalau nanti saya datang sudah masjidnya sudah rapi. Kalau kita datang dari masjid itu kita mulai undang masyarakat, ada pengajian, ada seminar, ada parenting, ada apa, ngundang guru-guru sekitar Lebak itu di masjidnya dulu, karena kelasnya masih belum ready untuk beberapa sarananya misalnya, teman-teman hebat. Insya Allah ya teman-teman yang luar biasa, ya, hadiah terbaik di ulang tahun saya di Agustus ini, di tahun bulan depan ini, ternyata adalah amanah wakaf pondok pesantren yang insya Allah juga teman-teman saya doakan berkolaborasi. Suatu saat ada yang wakaf daerahnya, daerah sekitar Bu Siti DJ, ya ayo rame-rame, ya rame-rame kita punya tambahan amanah insya Allah, dan nggak sendirian, diangkatnya rame-rame. Apa masa mengelola pondok sendirian ya bingung ya, rame-rame insya Allah. Para guru-guru saya pun ikut turun, para alumni juga turun ya, insya Allah jadi ya percontohan lah buat kita semua. Jadi kalau bicara tentang seven awareness, contoh dalam dunia pendidikannya ada nggak? Ada, itu silakan lihat. Nanti kalau masalah belajar kurikulum merdeka ya itu udah praktekin tadi. Kalau masalah ada, tentu kita pakainya blocking time aja Bu Siti. Oh kita mau masuki ujian UAS, blocking aja. 1 minggu 1 bulan kita outing ke puncak, di sana nginep, outing model gitu, blocking gitu. Sehingga mereka punya kemampuan yang bagus, tapi juga mereka nggak kalah masalah seperti itunya. Dan inginnya tentu dengan bahasa yang baik ya, kita bahasa internasional, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi sebagai bentuk latihan kita juga ya, Pak Mas Tam ya, teman-teman Inggris, sahabat-sahabat debat. Insya Allah menyiapkan insan-insan di atas rata-rata, kita mulai dari Seven Awareness, pondok pesantrennya, sekolahnya, dan mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah kuatkan, Allah istiqomahkan kita semua untuk menjadi orang yang insya Allah hatinya luar biasa. Amin ya, Allahumma amin. Jadi yang putra putri mau sekolah SMP dan SMA tahun depan udah siap-siap, saya kirim aja ke pesantrennya Seven Awareness ya. Dicek aja, datang dulu nanti ya. Metodenya bagaimana coach? Sudah ada bukunya, ada polanya ya. Jadi kalau nanti pulang-pulang dari pondok bahasanya juga sopan, kemudian bisa menghargai teman ya, bisa menghargai ya, karena di situ udah afirmasi juga tiap hari dilakukan. Bahasa-bahasa kotor dilarang ya, Pak Mas Tam ya. Bahasa-bahasa kadang-kadang pondok pesantren tuh ada juga yang kembali dengan orang-orang Betawinya, ngumpul orang-orang Jakarta, bahasanya pulang-pulang juga lu gua gitu ya. Di sana juga kayak gitu, malah jadi kayak gitu ya. Itu terjadi ya. Bahasa-bahasa yang nggak pantas juga muncul. Padahal ya karena banyaknya santri itu nggak terkendali ya teman-teman. Saya ingin seperti itu nantinya kalau ada lagi kita buka di mana, di mana, di mana, di mana, di mana. Dan yuk masing-masing dari alumni, masing-masing dari kita punya cantelan deh masing-masing ya. Insya Allah buat teman-teman punya hajat di hatinya, pengen punya sekolah, pondok, kita kolaborasi dengan rumah kesadaran. Insya Allah. Demikian Bu Siti, Diji, Pak Fahrul, ada juga Mas Hasan ya, Mbak Joplo dan teman-teman. Jadi ini bukan tahun sekarang, tapi tahun depan, tahun ajaran yang tahun yang akan datang. Yang sekarang tuh PKBM. Di akhir Juli ini kita udah mulai kelas. Tapi kalau di pesantren kita tahun depan. Kita siapin setahun kurikulumnya, fasilitasnya, guru-gurunya, semuanya insya Allah di atas rata-rata. Amin ya. Allahumma amin. Baik teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah. Sama-sama baca suratul Fatihah. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang luar biasa, mari sama-sama kita menutupnya dengan baca suratul Fatihah wa nakhtimul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Demikian teman-teman yang great ya. Kita foto dulu Pak Farul ya. Ya. Kita jawab Indonesia. Kita doakan bangsa kita jadi bangsa di atas rata-rata. Oke, siap buka video. Pastikan aura kasih semua. Oke, Bu Ani, Mbak ini. Mas Hasan. Silakan buka video. Siap, Pak Farul, Mbak ini. Dekatkan dikit ke laptopnya, ke handphonenya. Salam kesadaran. Indonesia. Tahan. Mbak ini foto ya? Ya, siap, Kak. Sudah, Kak. Makasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Demikian tadi pengajian pada Ahad pagi ini yang disampaikan oleh Coach Nakai. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semakin menjadi manusia di atas rata-rata. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Terima di kasih, Bu Ahad Siti. depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Siti. kasih, Tos. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.